Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk mengulas info terbaru, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terhangat, biar sahabat menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Ibu Kota Baru dan sejuta umpatan untuk Presiden Joko Widodo. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Saya sangat tertarik dengan sebaik ungkapan kata bijak yang disampaikan oleh William Shakespeare. Dia menyatakan bahwa Tuhan sudah memberimu satu wajah, tapi kamu masih saja membuat wajah-wajah yang lain. Bagi saya, ungkapan ini sangat pantas disematkan kepada beberapa tokoh kaum cerdik pandai di negeri ini yang hari-harinya begitu kekeh menyajikan ungkapan-ungkapan kebencian dan mencari kesalahan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dalam pemerintahan. Seakan tidak ada baik-baiknya pemerintahan Presiden Joko Widodo di mata mereka, dan seakan tidak ada prestasi apapun dalam sanubari mereka yang penuh dengan kedengkian akut. Ketika saya coba berdiskusi situasi dan kondisi kekritisan kelompok-kelompok tertentu dalam negara Republik Indonesia akhir-akhir ini dengan seorang profesor sekaligus guru besar di Universitas Padjadjaran, dengan enteng profesor itu mengatakan, kenali dulu mereka. Apa afiliasi mereka? Bagaimana rekam jejak mereka? Sebelum kamu mau mendengarkan apa yang dipergunjingkan mereka. Menurut Profesor, demokrasi adalah bagian-bagian dari perbedaan untuk dipadukan menjadi kekuatan atau untuk mendapatkan kesempurnaan. Tetapi demokrasi memerlukan orang-orang yang berjiwa besar, yang mau menerima situasi dan kondisi apapun demi kepentingan bersama. Demokrasi tidak membutuhkan orang-orang pendendam kusuma yang menghalalkan segala cara untuk sekedar menjatuhkan harkat dan martabat lawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi saya, sangat bijaksana profesor di depanku. Dan ini kata-kata menggambarkan kematangan dalam berpikir sekaligus meletakkannya sebagai guru besar ilmu filsafat dan profesor yang benar-benar profesional. Lalu saya membayangkan wajah-wajah beberapa cendekiawan di negeri ini yang hari-harinya penuh dengan kesibukan untuk mencari bahan hanya sekedar dapat memojokkan atau mengguncingkan pemerintahan Joko Widodo. Saya membayangkan wajah-wajah mereka satu persatu. Saya mempelajari afiliasi mereka dan saya mengikuti rekam jejak mereka sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa memang begitulah wajah-wajah mereka. Tuhan sudah memberikan satu wajah mereka, tetapi mereka masih saja membuat wajah-wajah yang lain. Bahan yang sedang diulik-ulik mereka di akhir-akhir ini adalah keputusan besar Presiden Joko Widodo untuk segera memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Mereka beramai-ramai hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak pantas dipertanyakan atau diperguncingkan. Mereka merasa lebih mengerti dan lebih tahu proses pemindahan ibu kota, dan mereka mempertanyakan proses untuk dikeluarkannya satu undang-undang atau undang-undang IKN. Mereka lupa dan pura-pura lupa
bahwa semua wakil rakyat di gedung DPR sana juga paham proses untuk mengesahkan sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Tetapi yang namanya oposisi picisan, mereka tidak perlu penjelasan karena yang ada dalam benak mereka, undang-undang yang sudah disahkan tidak benar. Kemudian kelompok oposisi picisan ini mempermasalahkan naskah akademik, rencana ibu kota baru. Mereka tidak sadar berapa banyak ilmuwan, baik guru besar dan para profesor di belakang pemerintah. Karena yang mereka ukur cuma kepintaran mereka. Orang lain di negeri ini tidak ada yang sepintar mereka. Kemudian mereka memainkan ungkapan oligarki sebagai simbol kebobrokan pemerintah dalam proses pemindahan kota baru. Mereka berani mengungkapkan 80% rakyat Indonesia menolak pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Padahal patut kita bertanya, 80% rakyat yang mana? Inilah cara-cara yang digunakan oleh para pendendam yang berbicara atas nama kebebasan dan demokrasi, tetapi yang sebenarnya merekalah parasit dalam demokrasi. Pil pahit yang semestinya dapat menjelaskan mereka para pengkritik pemindahan ibu kota baru. Ketika mereka melemparkan petisi penolakan pemindahan ibu kota baru ke ruang publik, sudah hampir seminggu yang mendukung petisi itu hanya 5.000-an orang. Katakanlah yang akan mendukung petisi itu 50-an ribu sampai 100.000 orang. Mereka tidak sadar berapa jumlah penduduk Indonesia yang senang dengan hasil karya nyata Presiden Joko Widodo. Dan saya sangat terkesima dengan sepenggal ungkapan yang dikemukakan oleh Lawrence Perling Happy. Kalau kamu terlalu berpikir terbuka, maka otakmu akan melompat keluar. Bagi saya, kata-kata ini sangat pantas kita sematkan kepada para pengkritik pemerintah Joko Widodo. Mereka terlalu berpikir terbuka sehingga otak mereka bisa melompat keluar. Oleh karena otak mereka melompat keluar, maka kita akan mengetahui isi otak mereka. Bahwa sesungguhnya mereka bukan orang-orang hebat. Mereka bukan seorang profesor yang berbicara menciptakan kerinduan bagi orang yang mendengarkannya. Mereka tak lebih sekelompok serigala yang buas sedang memburu mangsanya. Sampai mangsa itu mati, mereka sudah siap untuk mencabik-cabik bangkai mangsa itu. Mereka lupa Tuhan sudah memberikan satu wajah bagi mereka, tapi mereka masih mau saja membuat wajah-wajah yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.